Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun ya. Amin ya robbal alamin. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhin segera. Yang lagi disable akunnya semoga Allah balikin segera. Yang lagi boncos semoga Allah angkat keboncosannya, kemudian profit melejit luar biasa. Kemudian yang lagi jomblo semoga segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Karena kalau sendiri itu nggak enak. Nah, teman-teman sekalian, tadi malam ada hal yang menarik ya. Salah satu member di sekolah fba.com itu ada yang bertanya kepada saya tentang kira-kira begini pertanyaannya. Saya lupa redaksinya ya. Dia bilang dia mau ngiklanin produk yang ada di kami. Kemudian dia bilang, "Bang, kalau saya ngiklanin produk ini kira-kira laku nggak ya?" gitu. "Bang, kalau saya ngiklanin produk ini kira-kira laku nggak ya Bang ya?" gitu ya. Lalu mendengar pertanyaan itu saya bingung mau jawab apa gitu ya. Saya bingung mau jawab apa karena saya pribadi nggak bisa menjamin apakah kalau lu ngiklan produk ini apakah bakalan laku atau enggak. Ya sama lah, misalkan ada yang datang mau ngiklanin produk ini gitu ya, Hikea Serum Brightening dengan Glowing Effect. Jadi kalau misalkan ada yang datang lalu dia bilang, "Bang, aku mau jual produk Hikea dong, kira-kira laris nggak?" Ya gua nggak tahu. Jadi karena gini loh teman-teman, yang menentukan laris atau enggaknya itu tuh bukan saya. Ya, jadi yang menentukan apakah ketika dia jualan produk Hikea, dia akan dapat sales atau penjualan yang luar biasa itu tuh bukan saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Yang saya lakukan ketika tadi malam salah satu member itu bertanya demikian, saya cuma bilang begini, saya nggak bisa jawab. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini mungkin cuma Allah. Saya bilang gitu. Wih, soleh banget saya ya. Jadi saya bilang bahwa, "Mas coba tanya sama Allah deh. Ya, coba doa kepada Allah, tanya sama Allah, kira-kira kalau Mas jualan ini laku nggak gitu. Karena yang menentukan jualan kita bakalan laku atau tidak, itu tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, Allahnya kita gitu ya. Karena itu kan kalau kita jualan nih ya, gini loh teman-teman. Kalau kita jualan, ya kan, menjual produk A, B, atau C, itu tuh kita nggak punya hak untuk menentukan apapun hasilnya, ya. Kewajiban kita ketika kita jualan adalah melakukan ikhtiar terbaik, melakukan usaha terbaik, melakukan kegiatan-kegiatan terbaik untuk menjual produk A, B, atau C, lalu kemudian kita tawakal kepada Allah dan kemudian Allah lah yang menentukan hasilnya, ya. Nah, makanya kalau ada yang nanya, "Bang, kalau saya ngiklan produk A atau ngiklan produk B atau ngiklan produk C dari bank saya, kira-kira bakalan laku nggak?" Gua nggak tahu gitu ya. Ya mana gua tahu. Kalau Allah memang ngasih rezekimu di sini banyak, insya Allah laris. Tapi kalau Allah nggak ngasih, maka mau jungkir balik pun nggak akan laris. Ini poin pertama ya. Jadi tauhidnya kita itu harus benar teman-teman ya. Tauhid kita harus benar bahwa kita itu menggantungkan jualan kita itu bukan dari Facebook Ad-nya. Bukan dari ini itu, tapi tergantung Allahnya saja. Kalau Allah ngasih, Allah memudahkan kita, Allah kemudian ngasih rezeki kita di sini, ya insya Allah ada rezekinya gitu loh. Ya, bagaimana agar Allah memudahkan? Ya banyak, misalkan sedekah ya, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di Al-Qur'an terutama, sedekah yang pertama harus kita lakukan adalah kepada kerabat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dalam tanda kutip hidupnya enak tapi ada saudara atau kerabat kita yang hidupnya nggak enak. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang yang wajib kita bantu pertama kali adalah orang-orang yang nggak mampu benar dan terutama kerabat kita. Jadi kalau ada kerabat kita yang nggak mampu, itu kerabat-kerabat kita itu kita bantu gitu ya, kita bantu. Ya, dan ini pernah terjadi teman-teman. Ini pernah terjadi ketika awal-awal saya ngiklan itu tahun 2016 atau 2017 ya, 2017 sih kayaknya kejadiannya. Jadi pada hari itu hari Jumat, ya kan? Hari Jumat lalu dari pagi sampai jam 8 atau jam 9 itu iklan saya jelek banget. Ya jelek banget. Padahal iklan-iklan ini sebelumnya bagus gitu ya. Sebelumnya bagus. Lalu yang saya lakukan ketika itu, wah ini hari Jumat nih. Istri saya juga kemudian, "Bi jangan lupa hari Jumat sedekahnya dibanyakin gitu ya." Itulah beruntungnya kalau kita dapat istri yang solihah gitu ya. Jadi sering mengingatkan untuk kebaikan. Lalu
Istri saya bilang jangan lupa sedekah. Oh iya, hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu adalah hari yang baik. Walaupun semua hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sedekah di hari apapun insya Allah baik. Tapi ada hari yang memang lebih daripada hari-hari yang lain dalam Islam itu adalah hari Jumat. Lalu ketika hari Jumat itu tahun 2017, saya lupa tanggalnya kalau yang ini ya. Tapi saya ingat benar, oke lah saya sedekah deh waktu itu cuma 50.000. Jadi ada uang di saku kebetulan 50.000. Saya ini orang yang tidak punya uang memang sebenarnya. Karena uang saya semuanya ada di rekening istri. Bahkan ini sekarang pun di tas saya nggak ada uang speser pun gitu ya. Nah oke, balik. Jadi ada uang 50.000 di saku saya. Lalu ketika hari Jumat itu saya Jumatan, lewatlah itu keropak infak di depan kita. Lalu saya masukin jebret 50.000. Dilalahnya ya, luar biasanya adalah Masya Allah banget setelah sedekah itu keluar, selang beberapa jam balik dari Jumatan itu berudul tuh masuk ke form saya pemesanan. 121 terus gitu ya masuk gitu ya. Sampai pada titik tertentu ya, pada titik tertentu pas sampai malam gitu ya saya cek, oh jumlah pesanan sekian, iklan sekian, gaji CS sekian, modal sekian, lalu saya hitung pas banget hari itu saya profit bersihnya 500.000 rupiah. Ya, saya sedekahnya 50.000, profitnya 500.000 rupiah, artinya 10 kali lipat guys. Dan saya bilang wow, amazing gitu ya. Bagi orang-orang yang mungkin nggak memahami ini ya kan, atau mungkin merasa bahwa semua yang terjadi adalah karena ikhtiar dia tanpa ada kuasanya Allah, maka nggak akan tersentuh, nggak akan tergerak, nggak akan terpikirkan olehnya bahwa ternyata hari itu saya mendapatkan profit 10 kali lipat dari uang yang saya keluarkan ketika keropak infak Jumat itu lewat depan saya. Dan nyeselnya saya, wah kalau tahu kayak gini saya harusnya 100.000 nih saya keluarin gitu. Harusnya 200.000 nih, harusnya 300.000 ya. Tapi yang dilalahnya memang hari itu yang ada di saku saya memang 50.000, dan itu yang terbesar, yang lainnya cuma ada 1.000 atau 2.000. Ada yang paling gede itu istri saya juga udah bilang udah sedekah dulu, hari ini kan belum sedekah, ya udah masuk ke 50.000 itu. Nah itu adalah kejadian yang luar biasa menurut saya. Ya, banyaklah pebisnis online lain yang melakukan hal yang luar biasa ya. Kalau saya gabung ke grup internet marketing ya, internet marketer gitu ya. Saya lihat orang-orang yang bergelut di dunia internet marketing ini, ada yang sedekahnya itu luar biasa. Sehari 10 juta, ada yang bangun pesantren gratis, ada yang setiap Jumat memberi makan gratis, dan luar biasanya usahanya nggak pernah bangkrut tuh gitu ya. Padahal sedekahnya brutalnya luar biasa, tapi nggak pernah bangkrut. Nah ini adalah salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Teman-teman bisa lakukan agar rezekinya teman-teman itu bisa naik. Dan mudah-mudahan dengan ini ya Allah itu mudahin gitu ya, mudahin agar jualan kita di Facebook Ads itu bisa laris manis ya. Nah itu, jadi kalau ada yang tanya, Bang, kalau saya ngiklan ini bakalan laris nggak? Ya tanya sama Allah. Ya tanya sama Allah, minta sama Allah, doa sama Allah. Allah itu pasti kasih. Ya Allah itu pasti kasih. Pancing juga dengan sedekah, kemudian pancing juga dengan restu istri ya. Pancing dengan restu istri. Ini penting banget nih teman-teman yang sudah nikah. Jadi gini loh teman-teman, istri kita itu adalah orang yang akan tulus sekali mendoakan kita ya. Akan tulus sekali mensupport kita. Maka dukungan dari istri kita itu adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat penting, sangat vital, urgent gitu ya. Maka dukungan istri itu penting. Lalu yang berikutnya dukungan orang tua itu juga sangat penting, karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ya, ini kan bahasanya gini ya. Allah ridho kalau orang tua ridho. Artinya adalah Allah akan memudahkan kamu kalau orang tua memang sudah setuju, sudah ridho, sudah merestui apa yang kamu lakukan. Nah ini penting. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Ini adalah hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu ya. Di luar nalar, kayak nggak logis, kayak atau apapun. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang punya iman kepada Allah, tauhidnya benar, ini adalah hal-hal yang sering disebut oleh orang-orang itu sebagai marketing langit ya, marketing langit. Jadi marketing itu kan banyak orang yang beranggapan bahwa oh iklanku ini jelek karena iklannya jelek. Ya itu memang benar, itu adalah marketing biasanya. Tapi kan kita punya marketing langit. Jadi marketing itu macam-macam ya.
Nah, kalau marketing langitnya sudah benar ya, kalau marketing langitnya sudah benar, maka akan ada hal-hal yang kayaknya itu di luar nalar, yang kayaknya itu kok, wih, kok bisa gitu ya. Nah, itu karena ada kehendak Allah, ada campur tangannya Allah, kemudian Allah itu memudahkan kita. Nah, selain marketing langit, mungkin 10 atau 20%-nya barulah ya marketing yang sering kita lakukan. Ngebuat ads kreatif sekreatif mungkin, ya kan? Menentukan target pasar yang benar, ya kan, usia berapa nih yang harus kita target, laki-laki atau perempuan, sudah menikah atau belum, tinggal di kota besar atau di pelosok dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Ini marketing standar lah ya. Dan ini menurut saya pengaruhnya mungkin sekitar 10% atau 20% saja. Ya, kalau itu kita sudah lakukan, maka selanjutnya adalah kita melakukan marketing langit yang seperti saya bilang di awal, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman. Jadi lakukan ikhtiar sebaik mungkin, kemudian lakukan juga ikhtiar langit sebaik mungkin. Nah, kalau dua-duanya sudah dilakukan, saya yakin sih masa sih Allah nggak kasih gitu ya. Allah itu pasti kasih kalau kita sudah melakukan hal-hal yang saya sebutkan di depan. Nah, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman, terutama juga buat saya, bahwa yang kita lakukan ini selama ini, yang kita dapatkan selama ini, yang kita profit yang banyak yang kita dapatkan selama ini itu adalah kemudahan-kemudahan dari Allah. Dan kemudahan-kemudahan itu bisa jadi karena memang kita juga memudahkan kehidupan orang lain. Ya, saya ingat benar nih nasihat dari mentor saya ya. Mentor saya itu beberapa tahun yang lalu pernah bilang pada saya, itu bilangnya begini. Dia bilang, kalau kita mengurusi hidup orang lain, ya, kalau kita mengurusi hidup orang lain, maka Allah pasti yang akan mengurusi hidup kita. Jadi dia waktu itu buat pesantren, luar biasa pesantrennya, gratis untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Lalu dari situ dia berpendapat bahwa kita kan kalau ngurusin orang lain, Allah akan ngurusin kita. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu balasannya pasti kebaikan. Kebajikan itu balasannya pasti kebajikan, ya. Amal baik balasannya pasti baik, gitu aja. Apa yang kita tanam pasti akan kita panen, insya Allah. Yang kita panen itu adalah apa yang kita tanam, ya kan? Nah, ini seperti ini. Kalau kita mengurusi hidup orang lain, maka Allah akan mengurusi hidup kita. Ya, kita mengurusi hidup orang lain itu ya nggak melulu harus buat sekolah gratis besar dan sebagainya, nggak juga. Kalau kita membuka lapangan kerja untuk orang lain, dan kemudian lapangan kerja ini kita buka, kemudian kita memanusiakan mereka dengan gaji yang layak, gaji yang bagus, banyak misalkan cukup, ya kan, lalu kerjanya kita buat mudah gitu ya, tidak menyusahkan, ya kan, tidak bertindak semena-mena kepada staf kita atau karyawan kita, itu kan adalah dalam rangka mengurusi hidup orang lain. Dan ketika kita mengurusi hidup orang lain, maka Allah akan mengurusi hidup kita, ya. Mungkin sama seperti ini. Ada perusahaan yang punya karyawan banyak, lalu perusahaan ini luar biasa memanusiakan karyawannya, dan kemudian kenapa perusahaan itu kemudian nggak pernah bangkrut? Ya mungkin Allah tahu bahwa di perusahaan ini banyak orang-orang yang bernaung, banyak orang-orang yang makan dari perusahaan ini, dan perusahaan ini melakukan hal yang baik sehingga Allah pun memudahkan perusahaan itu terus berkembang dan terus membesar menjadi kebermanfaatan yang luar biasa. Ya, hal-hal seperti ini harus teman-teman ingat. Ya, ini tadi kita berawal dari pertanyaan seorang member yang mengatakan bahwa, "Bang, kalau saya ngiklan produk ini kira-kira laku atau enggak?" Nah, laku atau enggak itu adalah haknya Allah menentukan apakah iklan kita laris atau enggak. Nah, caranya agar iklan kita laris atau enggak itu ada dua. Satu, marketing langit. Yang kedua, marketing standar yang sering kita lakukan. Dua-duanya harus dikerjakan dengan baik. Dan kalau dua-duanya dikerjakan dengan baik, mungkin insya Allah akan Allah mudahkan. Kalau kita misalkan tidak mengerjakan marketing langitnya, banyak tuh orang-orang yang beriklan, iklannya luar biasa, websitenya luar biasa, konten iklannya luar biasa menjual, tapi nggak laris juga. Di lain sisi, ada orang-orang yang ngiklannya asal-asalan, ya kan? Kok ngiklannya gitu doang gitu ya, tapi kok laris ya? Mungkin orang-orang yang ngiklannya begitu-begitu doang ini punya
punya kebaikan yang nggak dilakukan oleh orang yang sebelumnya, sehingga dia walaupun iklannya biasa-biasa saja, ya kan, konten iklannya biasa-biasa saja, tapi kemudian dia lebih laris daripada yang lain. Itu mungkin marketing laginya lebih jos gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan keduanya, maka saya jamin pasti Allah kasih, ya, Allah kasih. Karena Allah udah bilang, mintalah kamu kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Ya, itu ada di Al-Quran. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat berpuasa. Ini adalah puasa kedua. Mudah-mudahan amal ibadah kita di puasa tahun ini Allah genapkan, Allah cukupkan, dan diberi pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan balasannya surga buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.